Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam kebaktian Minggu kelima setelah Trinitatis. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, mencintai hukum Allah. Kita bernyanyi nomor 11 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptai langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Semua selamat dan senang.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu pagi hari ini yang tertulis dari hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan epistel Minggu hari ini yang tertulis dari Kidung Agung pasal yang kedua mulai dari ayat 8 sampai ayat 13. Kita baca secara responsurya. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan lihat dari sisi-sisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah malam. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita menyimak warta hari ini Minggu 9 Juli 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum Jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini 9 Juli 2023 telah menjadi Jemaat Gereja kita keluarga Roy Tu Putra Siringoringo, Ibu Jarmika Boru Sitinjak beserta seorang putri pindah dari HKBP Bukit Kemuning Resort Kampar, tinggal sekarang di Jalan Pemuda Ujung Gang Philadelphia, Perum Pemuda Home nomor 9B, Tampan, Sektor Padang Bulan 1. Yang kedua berita nikah. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah Ade Putra Salomo Panjaitan, putra dari Bapak Tohonan Panjaitan almarhum, Ibu Redingse Borugultom, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, alamat Jalan Pelita, Sektor Arengka Indah, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru, dengan Elsa Clara Boru Pasaribu, putri dari Bapak Juner Pasaribu, Ibu Tepat Boru Ginting, alamat Kompleks Permata Puni Lamtemen, Banda Aceh, Jemaat HKBP Banda Aceh, Resort Banda Aceh. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Juli 2023 di HKBP Pekanbaru pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Sabtu 15 Juli 2023 di konsistori dimulai pukul 10 WIB. Berita pertama, akan menerima pemberkatan nikah Martua Hesekiel Silalahi, putra dari Bapak Sintua B. Silalahi, Ibu Elida Buru Pangaribuan SPD almarhum, Ibu T. Buru Simamora, alamat Jalan Indrapuri, Perum, Indah Puri Garden, Blok H nomor 12, Sektor Pekanbaru Tonga. Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dengan Catherine Juliani Buru Manurung, putri dari Bapak Alben Manurung, Ibu R. Buru Pasaribu, alamat Jalan Batin Batuah Gang Ampera, Jemaat HKI Simpang Padang Resort Khusus Simpang Padang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023 di HKBP Pekanbaru pukul 10 WIB. Jemaat meninggal pada hari Rabu 7 Juli 2023 telah meninggal dunia Ibu Dengsi Tiur Mauli Boru Simorangkir atau Opu Martin, umur 81 tahun dari Jalan Tamrin Gang Apura nomor 4, Sektor Kompleks Gubernur. Tuhan kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. 4. Pembelian mobil Huria. Minggu hari ini 9 Juli 2023 kita akan mengumpulkan sokongan pembelian mobil Huria melalui amplop khusus dihantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Program pembelian mobil Huria pada hari Kamis 7 Juli 2023, gereja kita telah membeli mobil Kijang Innova Reborn Type G manual transmisi bensin warna putih metalik produksi tahun 2022 seharga Rp361.450.000. Pembelian mobil Huria ini didanai dari dana penjualan mobil Huria yang lama dan program sokongan pengadaan sarana Huria yang akan diadakan setiap minggu pertama setiap bulan mulai bulan Juli 2023. Majelis Gereja sangat mengharapkan sokongan dari jemaat agar pendanaannya dapat terpenuhi. Atas perhatian dan sokongan jemaat diucapkan terima kasih. Multimedia HKBP Pekanbaru, studi banding multimedia HKBP Pekanbaru. Terpujilah Tuhan, tim multimedia HKBP Pekanbaru mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan Bapak Ibu Jemaat HKBP Pekanbaru sehingga kegiatan studi banding pelayanan multimedia HKBP Pekanbaru ke Jakarta dapat berjalan dengan baik. Kiranya pelayanan multimedia HKBP Pekanbaru lebih baik lagi ke depannya. Kami juga berterima kasih kepada keluarga Bapak Lamhot Sihombing, Ibu Boruna Baban, Sektor Bambu Kuning Tenayan, keluarga Bapak John Erwin Tampubolon, Ibu Sintua Boru Marpaung, Sektor Wonorejo, keluarga Bapak Barnet Tambunan, Ibu Boru Sibagariang dari Sektor Rintis, serta keluarga Halomuan Tampitupulu, Dr. Gigi Boru Harianja, Sektor Bambu Kuning Tenayan, dan keluarga Bapak Posma Tumangger Boru Sihotang, Sektor Padang Bulan 1 yang telah memberikan sumbangan dana dengan total Rp6.700.000 untuk mendukung kegiatan studi banding ini. Kiranya Tuhan memberkati. Rekrutmen anggota tim multimedia. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan multimedia dalam berbagai kegiatan gereja kita, maka tim multimedia HKBP Pekanbaru mengundang Bapak Ibu, Naposo, dan remaja gereja kita untuk bergabung menjadi anggota tim multimedia HKBP Pekanbaru. Persyaratan
Terdaftar sebagai warga Jemaat HKBP Pekanbaru, memiliki ketertarikan atau minat di bidang multimedia, bersedia untuk melayani sebagai tim multimedia di HKBP Pekanbaru. Bagi yang berminat dapat menghubungi kantor gereja HKBP Pekanbaru atau menghubungi HP WA sebagaimana yang tertera di dalam warta. Warta sekolah minggu pada hari Minggu yang akan datang tanggal 16 Juli 2023 akan diadakan perlombaan di kegiatan Parheon Sekolah Minggu. Perlombaan storytelling menceritakan kisah dalam Alkitab yang disampaikan dalam bahasa Indonesia masuk pukul 13 WIB atau pukul siang bertempat di Sopo Godang. Perlombaan futsal dimulai pukul 15 WIB jam 3 WIB bertempat di lapangan sepak bola HKBP Pekanbaru. Diharapkan sebelum jam 3 peserta futsal sudah hadir di lapangan olahraga. Untuk semua syarat dan ketentuan perlombaan dapat kita lihat di bagian akhir warta jemaat kita. Berikut lansia pada hari Selasa 11 Juli 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna orange. Sidi Minggu hari ini 9 Juli 2023 pada kebaktian pukul 17 WIB diadakan acara pelepasan Sidi berjumlah 3 orang, 2 putri dan 1 putri. 2 putra dan 1 putri. Konven Distrik HKBP 22 Riau. Senin 17 Juli 2023 akan diadakan Konven Distrik HKBP 22 Riau bertempat di HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya pukul 10 WIB. Berikutnya ibadah pembukaan Parheon Naposo Bulung Distrik 22 Riau. Sesuai dengan program HKBP Distrik 22 Riau akan diadakan ibadah pembukaan Parheon Naposo Bulung HKBP Sedistrik 22 Riau pada hari tanggal Sabtu 15 Juli 2023 pukul 18 WIB tempat HKBP Fajar. Seluruh Naposo Bulung diundang untuk menghadiri ibadah pembukaan tersebut. Sintua pensiun pada hari Minggu 23 Juli 2023 akan pada kebaktian pukul 11 WIB diadakan acara Purna Bakti Sintua kepada Bapak Sintua Dr. Andus O.H. Sitompul untuk umur 65 tahun dari sektor Pintu Angin Sukaterus. Penerimaan karyawan Sopo Godang dibutuhkan petugas Sopo Godang wanita untuk kebersihan playgroup TK X Saudi, sekolah minggu dan kebersihan halaman. Lamaran diantar di kantor Badan Usaha HKBP Pekanbaru. Suara diakonia. Ulang tahun Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 9 sampai dengan 15 Juli. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 33 ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Yang kedua, kegiatan donor darah. Donor darah akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2023. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop kita ini adalah merupakan salah satu perikop yang terkenal dalam kitab Roma, sekaligus merupakan perikop yang juga kontroversial. Karena kalau kita membaca nats firman Tuhan hari ini, ada banyak kata melalui gambaran metafora yang agak membingungkan. Dan demikian pula bahwa di satu sisi ada yang berpendapat bahwa apa yang diberitakan dalam perikop kita ini adalah bagian dari pergumulan Rasul Paulus sebelum ia mengenal Yesus Kristus. Sementara di sisi lain banyak juga yang berpendapat bahwa apa yang dipergumulkan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-7 ini adalah sesudah ia mengenal Kristus, mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pendapat yang terakhir ini dikuatkan melalui apa yang Paulus katakan dalam ayat 25 dalam Roma pasal yang ke-7 ini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu kebanyakan yang berpendapat bahwa nats kita ini adalah bagian dari pergumulan Paulus setelah dia mengenal keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Dari pernyataan ini jelas sekali bahwa hal tersebut menunjukkan pergumulan Paulus setelah mengenal Yesus. Kalimat lengkapnya Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuhku aku melayani hukum dosa. Kalau kita perhatikan dalam Bibel bahasa Batak, ayat 25 dan ayat 26 ini menjadi satu ayat di dalam ayat 25. Tapi di dalam Alkitab berbahasa Indonesia dipisahkan antara ayat 25 dan ayat yang ke-26. Sebenarnya ucapan syukur Paulus ini bertalian dengan kuasa keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus yang memenangkan pergumulan melawan dosa dalam dirinya.
Sekali lagi, walaupun di awal tadi saya katakan bahwa banyak bahasa metafora yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengungkapkan tentang pergumulan yang ia alami. Sebab seseorang kemungkinan hidup dalam pimpinan roh dan bebas dari kuasa dosa, walaupun tentunya hal ini tidak secara otomatis. Artinya manusia yang hidup di dalam Kristus tentu berjuang juga melawan keinginan dosa dalam dirinya. Karena itu harus melalui sebuah perjuangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus mulai dari awal nats kita pada hari ini. Karena itu kita melihat melalui nats kita ini bagaimana Paulus secara terbuka mengungkapkan pergumulan batinnya. Dan kalau kita mau jujur, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang merupakan pergumulan Rasul Paulus yang diungkapkannya melalui nats kita ini adalah juga menjadi pergumulan batin kita bersama. Mengapa saya katakan demikian? Karena melalui nats kita ini, Paulus benar-benar secara terbuka, jujur, terbuka terhadap apa yang ia pergumulkan. Justru melalui apa yang Rasul Paulus pergumulkan sangatlah menolong kita untuk belajar tentang diri kita sendiri. Apa yang salah dengan saya? Ketika kita berbuat dosa, terkadang kita berpikir apa yang salah dengan yang saya lakukan. Ketika kita sadar bahwa kita melakukan dosa, kemudian kita merenungkan mengapa saya melakukannya. Saya sudah tahu bahwa itu adalah salah, tetapi kenapa saya juga harus melakukannya? Ketika beberapa pelaku kejahatan diintegrasi untuk mengetahui apa motivasi kejahatan yang dilakukannya. Ada beberapa pelaku kejahatan yang menyaksikan saya tidak menyesal, contohnya telah membunuhnya. Karena saya puas dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak merasa bersalah, saya puas dengan apa yang saya lakukan. Tapi ada banyak juga orang yang menyaksikan bahwa saya menyesal dengan apa yang saya lakukan. Sebenarnya tidak ada niat bagi saya untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba saja saya tidak bisa menahan emosi saya, sehingga saya harus melakukan kejahatan itu. Di satu sisi ada orang yang mengeraskan hatinya, tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Di sisi lain ada orang yang menyesali dosa yang dilakukannya, tahu tentang yang baik, tapi tiba-tiba saja dia tidak berani melawan godaan yang ada di dalam dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal nats kita ini, Rasul Paulus mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kalau demikian, bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dalam realita hidup ini, bukankah kita sering bergumul dengan hal ini? Bukan hanya Rasul Paulus yang bergumul, yang berjuang dalam batinnya, tapi kita pun sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang tahu akan kebenaran, setiap hari kita bergumul tentang perjuangan batin yang ada di dalam diri kita, mengenai perilaku kita, melalui tindakan kita. Tak ada niat untuk berselisih, tetapi mengapa harus berselisih? Berakhir dengan pertikaian, pertengkaran, emosi yang tidak terkendali. Dari rumah, saya berencana untuk melakukan apa yang baik setelah keluar dari rumah ini. Tetapi setelah saya sampai di luar, saya tak bisa menahan emosi saya. Kami menjadi berselisih, bertengkar, bertikai karena emosi yang tidak terkendali. Mengapa aku melakukannya? Mengapa ini harus kulakukan sementara aku sudah punya niat untuk tidak melakukannya, karena aku tahu itu tidaklah baik. Dalam pergumulan kita mungkin bingung dengan tindakan kita sendiri, karena merasa tidak dapat mengendalikan diri,
menemukan diri kita melakukan apa yang kita benci, menemukan diri kita melakukan apa yang kita tidak mau, dan kita tahu itu salah, tapi kita masih juga melakukannya. Setidaknya menyadari pergumulan kita tentang hal ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya menolong kita untuk memahami apa yang Rasul Paulus pergumulkan atau sebaliknya. Dengan melihat apa yang Rasul Paulus pergumulkan, menolong kita untuk bercermin melihat apa yang menjadi pergumulan kita di tengah-tengah kehidupan kita yang seringkali kita alami. Karena itu apa sebenarnya menjadi penyebab pergumulan kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya tahu tentang kebenaran melalui hukum Tuhan yang mengingatkan kita. Sekali lagi melalui hukum Tuhan yang mengingatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini semua terjadi Allah karena dosa yang selalu berkuasa, berusaha menguasai hidup manusia, berusaha untuk membutakan mata kita sehingga kita dibutakan akan kebenaran. Dosa terus menyerang manusia seperti virus yang mematikan, yang mencoba mengambil alih hidup kita dan menjadi tuan atas diri kita. Kita bayangkan amang inang jemaat yang terkasih, kalau sudah dosa yang menjadi tuan atas hidup kita, maka hidup kita pun akan dikuasai oleh dosa. Cara berpikir kita, tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita selalu diatur oleh dosa yang menjadi tuan atas hidup kita. Maka seringkali terkadang kita bertanya, kok dia orangnya kelihatan baik-baik saja, kok tega melakukan perbuatan seperti itu? Kok dia yang saya kenal selama ini orangnya lembut, kok bisa menjadi kasar, tidak terkendali? Dosa mengintip manusia, menjerat dengan berbagai cara, mengubah hidup manusia kalau manusia tidak menguasai dirinya. Kita pastinya mengingat jelas tentang kisah Kain yang mengalami panas hati setelah gagal menerima kenyataan soal persembahannya yang ditolak oleh Allah. Sedangkan persembahan adiknya Habel diindahkan oleh Allah. Meski Allah sebenarnya memperingatkan Kain agar Kain tidak berbuat dosa, tetapi Kain lebih menuruti hawa nafsunya daripada mencoba mengatasinya. Pilihan yang membuat Kain menjadi pelaku kejahatan pertama yang dilakukan terhadap adik kandungnya sendiri dengan membunuh adik kandungnya itu akibat kecemburuan atau iri hati, dan hukuman Allah pun dijatuhkan atasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memperingatkan Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya garis bawahi, dosa sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ketika Allah mengingatkan engkau harus berkuasa atasnya, sesungguhnya dalam peringatan ini Allah tak hanya memperingatkan Kain, tapi juga memperingatkan kita semuanya, amang inang jemaat yang terkasih, termasuk saya sendiri. Karena dosa itu tidak memandang siapa yang digodanya, tidak melihat situasi dan kondisi. Mungkin kita berpikir kita di dalam gereja kita baik-baik saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi si iblis dengan berbagai cara dalam situasi kondisi selalu berusaha untuk menggoda kita untuk beralih dari kebenaran, melakukan tindakan yang mencemarkan dan mendukakan hati Tuhan. Sementara sejak awal Tuhan mengingatkan kita, memberikan peringatan. Bahkan sejak awal kepada umatnya yang keluar dari tanah Mesir, sebelum memasuki tanah Kanaan, bukti kasih Allah, dia memperingatkan umatnya melalui hukum Allah, supaya umat bercermin, mengetahui. Setelah tahu tentang hukum Allah, maka mereka bercermin, ini dosa yang seharusnya dihindari dan ada hukum yang harus dilakukan dalam hidupnya.
dalam hidup kita, dalam diri kita, setiap saat atau terjadi pertentangan antara sisi baik dan sisi buruk. Ada hati nurani yang mengingatkan kita jangan lakukan, itu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi ada juga suara iblis yang mengatakan lakukanlah karena itu disetujui oleh Tuhan. Bukankah Adam juga serta Hawa telah diberi peringatan oleh Tuhan, tapi mereka melawan suara hatinya sehingga mereka melakukan dosa, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Hidup kita, sepanjang kita hidup, sepanjang kita diberikan kesempatan, sekalipun kita katakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, tetapi setiap saat godaan itu menghampiri kita. Karena itu kehidupan Kristen adalah pertempuran terus-menerus melawan dunia, keinginan daging dan iblis. Di dalam daging kita selalu ada keinginan yang kuat untuk melakukan kejahatan. Karena itu perjuangan melawan dosa mengajar kita bahwa kita tidak dapat memenangkannya jika mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sekalipun kita melakukan hukum Taurat, tapi hukum Taurat itu bukan menjadi jalan keselamatan bagi kita, tapi menyadarkan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu siapa yang memampukan kita untuk keluar dari godaan? Tentunya Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat terakhir dalam nats kita ini, syukur kepada Allah. Kepada Allah yang mengasihi kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang secara sempurna dapat melakukan tuntutan hukum Taurat. Karena Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Siapa yang percaya di dalam Tuhan, maka dia akan disadarkan, akan diberikan kekuatan untuk melawan godaan, diberikan kekuatan untuk melakukan apa yang benar, mencintai hukum Tuhan, sebagaimana yang diingatkan melalui topik minggu kita pada hari ini. Maka holongi patik ni dibata, maka holongi uhum ni dibata, mencintai hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang mengingatkan kita, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi benar bahwa sebagai pengikut Kristus selama hidup di dunia kita terus berjuang, berperang melawan kekuatan dosa yang terus menggoda. Namun dengan mencintai hukumnya, melakukan hukumnya, kita dituntun untuk melakukan kehendak Tuhan. Mazmur pasal 119, ayat terpanjang dalam Alkitab kita, 176 ayat mengingatkan kita, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ukuran kebahagiaan tidak dibatasi atas kepemilikan yang kita raih. Ukuran kebahagiaan bukan diraih karena jabatan yang kita raih. Ukuran kebahagiaan adalah ketika kita mencintai kebenaran firman Tuhan, melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan setelah epistel, mertua mahalak, nama nangihon, hatani dibata, cala na upeopsa. Karena dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan dibatasi untuk melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan, tidak sekedar tahu dan mengerti, tapi melakukannya. Ketika kita tahu dan mengerti apa yang tidak disukai oleh Tuhan, maka kita pun menghindarkannya. Lawanlah godaan dengan iman yang teguh. Tentunya iman yang tertuju kepada Tuhan, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mengorbankan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang setia, tidak hari ini dan esok, tapi setia sampai mati. Sebagaimana kitab Wahyu mengingatkan kita, setialah engkau sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya yakin kalau Tuhan mengingatkan kita setia sampai mati, karena Tuhan juga kita mau bersadar, berjaga-jaga, berdoa setiap saat untuk melawan godaan yang datang dari berbagai sisi menyerang kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah.
Yesus ingatkan ketika dia bersama-sama dengan para murid-muridnya di Taman Getsemane, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam kekuatan yang daripada Tuhan, kita pasti akan mampu melakukannya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, ketika firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami menghadapi perjuangan batin, tahu akan kebenaran, seringkali kami melanggarnya karena kami tak berkuasa untuk melawan godaan dosa. Tapi melalui firman-Mu kami diberi jalan keluar di dalam Tuhan yang sungguh mengasihi kami, yang memberikan hukum-Mu, firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Maka kami diingatkan Tuhan untuk setia kepada Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kuatkan setiap kami Tuhan untuk bersyukur atas karya keselamatan yang Kau beri bagi kami, sehingga melalui apa yang kami terima, apa yang kami nikmati, kami tidak larut dalam godaan si iblis, namun kami diberi kekuatan untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak hingga orang dewasa Tuhan, yang membimbing, menuntun, menguatkan seluruh jemaat-Mu. Berkati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berikan sukacita Tuhan bagi setiap orang tua atas kehidupan anak-anak yang Tuhan berkati, dimanapun anak-anak kami berada, yang jauh ataupun yang dekat dari orang tuanya. Kuatkan mereka melawan godaan sehingga mereka setia kepada Tuhan. Ketika mereka meraih apa yang mereka harapkan dan rindukan, Tuhan, Engkau mengingatkan supaya hidup dalam kerendahan hati, karena segala sesuatu yang kami miliki adalah bersumber dari Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk memberi kekuatan, memberikan kesembuhan, memelihara iman percaya mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bersuka cita atas berkat-berkat Tuhan, juga Tuhan ingatkan untuk tetap bersyukur di dalam Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 425 sambil menyerahkan persembahan ke depan dan membantu pembelian kendaraan Huria. Banyak
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.